Kembali lagi di siaran Ruang Publik KBR yang masih membahas seputar kolaborasi tangguh lawan COVID-19 dengan memakai masker dan vaksinasi. Siaran hari ini juga dipersembahkan oleh KPCPEN dan Kominfo bersama dengan dua orang narasumber kita, yaitu Dr. Widiawati, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat dari Kemenkes RI, serta Mas Solihul Hadi, Ketua Karang Taruna Kota Yogyakarta. Ini semakin menarik ya perbincangan kita seputar kedisiplinan dan juga apa yang dilakukan masyarakat khususnya di Jogja ini ya, yang dilakukan oleh Karang Taruna yang terus bergerak untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Baik, ini saya sekarang mau ke Mas Solihul lagi karena menarik sekali membicarakan apa yang dilakukan masyarakat dalam berkolaborasi untuk melawan COVID-19. Ada nggak sih Mas Solihul tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut? Bisa diceritakan mungkin tantangan atau kendalanya seperti apa? Iya, iya betul Mbak. Em, Salah satunya ya tantangan misalnya ketika awal kita menggerakkan teman-teman di tim relawan ini untuk turun ke wilayahnya masing-masing ke masyarakat, ya itu tadi pesan yang kita sampaikan pada tim relawan ini seperti yang disampaikan oleh Bu Widya tadi. Jadi jangan menyampaikan ataupun mengajak kepada tetangga, khususnya yang berbasis, kita sudah berbicara berbasis lingkungan ya, RT ya, sebelum kemudian keluargamu sudah divaksin dulu. Jadi jangan sampai nanti dibalik keluarganya urung divaksin kok wis ngejak-ngejak uang kon vaksin. Maksudnya keluargamu saja belum divaksin kok sudah ngajak orang lain untuk divaksin. Nah ini yang kami tanamkan untuk teman-teman relawan. Nah di antaranya ada yang menggelitik juga sih, beberapa ya, tidak semua ya. Nah, presentasinya kecil juga sih. Jadi masyarakat ini balik, Mas, ini Karang Taruna merintah suruh ajak vaksin, suruh warganya ikut vaksin, nanti dek warganya mati, Karang Taruna tanggung jawab enggak? Wah, ini kan Iya. ini. Iya, 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 iya. Aduh, serem banget itu. Iya, jadi sampai sampai seperti itu. Ini engkau apa nanti kalau sampai open kan katanya ya yang menyebar di informasi di masyarakat itu kan Oke. AstraZeneca misalnya. AstraZeneca itu kalau vaksinnya bisa kelenger Mas, bisa sampai opnam. Itu nanti sampai opnam Karang Taruna tanggung jawab enggak? Waduh, kita ya pusing juga. Nah, ini beberapa permasalahan yang muncul di lapangan lah. Akhirnya kami berdiskusi terkait dengan apa yang bisa dilakukan, kayak khususnya muncul orang-orang yang anti vaksin itu. Akhirnya kami mengambil beberapa gambar pada saat proses vaksinasi itu orang tua, lansia, uh, dan kami menceritakan ketika muncul pertanyaan yang sama, ini loh, lansia ya divaksin rapopo, ini ada lansia ya biasa-biasa saja ya. Kalau misalnya kemudian setelah divaksin ada gejala dan lain sebagainya, ya tolong diikuti saja, istirahat dan minum obat, kan dikasih paracetamol dari nakes-nakes itu pada saat vaksin. Nah ini hal-hal yang menjadi apa namanya kendala kami di lapangan. Nah seperti ada juga tim kubur cepat. Teman-teman yang tergabung di tim kubur cepat itu yang ada juga yang kemudian menolak, Mas nggak jangan nakut-nakutin toh, biasa-biasa aja, orang meninggal itu ya selama ini biasa kok, sekarang pakai pakaian kayak gitu nakut-nakutin. Nah ini teman-teman karena teman-teman relawan ya, karena anak-anak muda ya agak ini juga kan secara psikologis kan kena juga, tapi ya karena memang kita selalu berkomunikasi ketika ada masalah di lapangan, ya kami menjawab bahwa kami ini hanya ditugaskan oleh organisasi, kami ini hanya membantu pemerintah untuk melakukan proses pemakaman terkait dengan bagaimana si pasien itu terjangkit COVID, bagaimana kemudian ini kok menakutkan, ini sudah menjadi standar operasional yang harus kita patuhi. Artinya ini bagian dari upaya kami, itu yang kemudian dijelaskan oleh teman-teman di lapangan untuk menjawab beberapa hal yang menjadi permasalahan. Ya, Itu, nah itu Mbak. jadi memang dari pihak Karang Taruna pun terus melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar, khususnya tadi ya untuk melawan Ya, hoax yang beredar seputar vaksin, seputar COVID-19 gitu ya.
Iya, ya sampai kami mencari fatwa-fatwa ya bahasanya fatwa kan ya secara mayoritas Muslim kan begitu ya, tapi juga dengan apa pemuka agama yang lain. Kami minta fatwanya, artinya fatwa itu yang kemudian kami bawa nih kepada masyarakat yang menjadi permasalahan vaksin itu apa, bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak punya alasan yang kuat. Fatwanya ini misalnya dari salah satu kiai ini mengatakan bahwa vaksin itu nggak masalah, selama ini sudah aman-aman saja dan itu adalah bentuk ikhtiar. Kalau memang kemudian vaksin itu tidak boleh, tidak bisa melakukan vaksin, itu nanti yang akan menentukan dari nakes. Ya artinya dari apa wilayahnya kan Bu Widya dan apa jajarannya itu ya. Nah, tapi ke sana dulu, ke tempat vaksin dulu. Jadi jangan bilang sebelum berangkat sudah mengatakan bahwa wah nanti nih divaksin kayak gini mas, nanti nih divaksin gini. Saya nggak mau divaksin, nanti pasti tertolak. Lawang saya ini lagi pilek, pasti sampai sana ditolak. Nah, ini yang kemudian kami sampaikan kepada teman-teman relawan untuk bisa memberikan satu pemahaman tertolaknya vaksin itu setelah sampai di tempat vaksinasi. Jadi sudah ada proses screening. Nah, ketika nanti pada saat proses screening, nah tertolak, nah itu baru tertolak. Nah, kalau kemudian belum berangkat tapi sudah mengatakan, wah saya pasti ditolak. Nah, itu kan hanya kekhawatiran kena hoax itu tadi. Nah, itu Iya, beberapa permasalahan di lapangan. baik. Jadi memang ada pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan kepada masyarakat sebagai solusi ya dari apa yang masyarakat misalnya ada penolakan, ada keraguan, kekhawatiran, itu perlu dilakukan pendekatan juga ya Mas sebagai solusinya. Oke. Sekarang saya mau ke Dokter Widya. Ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita yang bergabung lewat live chat YouTube. Pertanyaan dari Wikan. Bagaimana dengan penggunaan masker ganda? Apakah masih penting? Masyarakat sekarang umumnya sudah mulai longgar lagi gitu, apalagi ketika level PPKM-nya diturunkan, apakah masih penting dokter untuk pakai masker ganda? Bisa dijelaskan? Iya, pemakaian masker nomor satu seperti tadi saya infokan bahwa itu penting. Nomor satu, kita keluar rumah harus pakai masker. Dan kalau misalnya berkegiatan juga harus pakai masker. Pemakaian masker ganda juga ada ininya, apa namanya, ada caranya. Jadi kalau pemakaian masker ganda sebaiknya tidak dua-duanya itu adalah masker bedah, tetapi yang seperti kita selalu infokan bahwa pemakaian masker ganda yang di dalamnya adalah masker bedah, setelah itu yang di luarnya adalah masker masker kain. Nah, masker itu sebetulnya kan kalau kita memakai masker dengan benar, kalau pakai masker itu kan kita harus nutup hidungnya rapat, terus di bagian sisi situnya. Intinya adalah tidak ada percikan. Kalau kita misalnya ada orang yang tidak pakai masker, lawan kita tidak pakai masker, tidak ada percikan yang kena di kita. Jadi pemakaian masker yang benar itu baik ganda ataupun satu masker itu yang harus dipelajari. Nomor satu pakai masker, kemudian nomor dua pakai masker yang betul. Dan memang kalau misalnya kerumunannya terlalu, kita mau tahu kita datang nih di kerumunan, ya monggo pakai masker double tidak apa-apa. Tetapi pemakaian masker double harus betul. Satu yang dalam bedah, yang kedua kemudian kain. Semua itu untuk menghindari droplet yang terlempar ke kita misalnya. Terus selain pakai masker, jangan pernah lupa bawa hand sanitizer, atau kalau ada cuci tangan di sekitar situ cuci tangan. Jadi memang seperti dikatakan oleh Mas Solihul, perubahan perilaku memang nggak mudah, amat sangat sulit. Para sukarelawan ini kayak Mas Solihul itu udah ancur-ancuran ya Mas ya, istilahnya ya, buat ngasih tahu ke masyarakat. Tetapi memang kalau perubahan perilaku itu sudah dikena di kita, maka itu akan menjadi kebiasaan mereka. Jadi kalau misalnya tadi seperti Mas Solihul katakan, nek orang nganggo masker ki aurate ora lengkap gitu kan, misalnya gitu kan. Nah, jadi kita sendiri akan merasa kalau mau keluar, oh iya belum pakai masker, bajuku belum lengkap nih gitu. Nah, itu adalah sebuah perilaku yang sudah nyantel di dirinya si masyarakat itu, sehingga itu
kalau dia nggak melakukan itu dia agak aneh gitu, risih gitu ya ceritanya. Jadi perubahan perilaku pemberdayaan yang dilakukan oleh para relawan ini nggak mudah, karena perubahan perilaku nggak kayak ngebalikin telapak tangan. Tapi apabila dari yang tengkurap jadi gini, maka ini akan langgeng untuk dia. Kayak misalnya dulu program cuci tangan itu nggak mudah. Kita ini pemerintah melakukan sosialisasi program cuci tangan tuh sampai 3 tahunan, 2-3 tahun. Cuci tangan tuh susah banget. Tapi sekarang mungkin waktu itu juga sudah ada beberapa ya kebiasaan cuci tangan, tapi sekarang pandemi ini program itu akan lebih nyopot lagi, lebih nyantai lagi. Jadi perilaku itu memang kita nggak boleh bosen untuk selalu mensosialisasikan 5M itu, karena kalau udah nyantel maka dirinya sendiri akan merasa tidak nyaman apabila dia tidak melengkapi yang harusnya dilakukan. Pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Itu sekarang udah kelihatan nih. Kalau orang udah agak kerumun-kerumun, kita bisa lihat di beberapa tempat. Mas Solihu juga akan lihat. Orang dengan sendirinya akan dia mundur gitu kan ya. Dia agak menjauh gitu. Itu udah kelihatan tuh. Nah, itu perubahan perilaku, sebuah pemberdayaan. Pemberdayaan itu sampai kita mati ya terus ngono. Iya, Gitu loh ceritanya. betul. Dokter, ini juga masyarakat dan kita semua harus selalu ingat bahwa kita sekarang hidup di zaman yang berbeda nih, masa pandemi sekarang ya. Makanya perilaku kita pun harus dirubah menyesuaikan dengan masa pandemi ini. Tentu saja untuk perlindungan dan keamanan kita sendiri. Baik, kita akan jeda dulu sejenak dan juga kita masih mengajak pendengar kita untuk bergabung di telepon bebas pulsa 0800 245 7893 atau lewat WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa bergabung lewat live chat YouTube di channel Berita KBR, dan saya ingatkan Anda juga untuk dapatkan informasi-informasi yang valid ya, bebas hoax dan juga sangat edukatif seputar kesehatan. Anda bisa follow akun Instagram dan TikTok @mulaidarikamu_id.